Selamat datang di zona nyata. Di balik setiap tragedi, tersembunyi fakta yang tak pernah terungkap. Inilah kisah nyata yang akan membuka matamu tentang di dunia yang tak seindah kelihatannya. Hari ini di video ini akan menceritakan kisah awal mulanya adanya pesawat terbang di Sriwijaya Air. Ini dia kisahnya. Keadaan langit yang ditampak tenan, menyimpan kejutan yang tak terduga. Dan dalam sekejap, sebuah perjalanan bisa berubah menjadi perpisahan terakhir. Hari itu, 9 Januari 2021, sebuah pesawat hilang dari radar. Sriwijaya RC-182 rute Jakarta ke Pontianak, membawa 62 jiwa. Tidak pernah sampai tujuan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kecelakaan ini? Benarkah ini hanya soal teknis? Atau ada yang lebih dalam, yang tak kita lihat? Di zona nyata, kita tidak hanya melihat fakta tapi juga mendengar suara yang tersembunyi. Dari langit, laut, dan hati yang ditinggalkan. Hari itu, Sabtu 9 Januari 2021, Bandara Soekarno-Hatta tampak seperti biasa. Ramai, tapi teratur pukul 13.35 waktu Indonesia Barat, penumpang mulai menaiki pesawat Sriwijaya RC-182, rute Jakarta menuju Pontianak. Cuaca sedikit mendung, namun belum mengkhawatirkan. Pesawat Boeing 737.500 itu sudah berumur lebih dari 26 tahun. Tapi secara resmi, dinyatakan layak terbang. Di dalamnya ada 62 orang di 50 penumpang, termasuk 10 anak-anak dan bayi, serta 12 kru. Pesawat lepas landas pukul 14.36 waktu Indonesia Barat. Sinyal terakhir terekam pada pukul 14.40 hanya 4 menit setelah tinggal landas. Menurut data radar, pesawat sempat naik ke ketinggian 10,900 kaki. Tapi setelah itu, semuanya berubah. Dalam waktu kurang dari 30 detik, pesawat tiba-tiba menukik tayam dan hilang dari radar. Tak ada sinyal darurat, tak ada komunikasi panik dari kokpit. Hanya keheningan. Nelayan di sekitar Pulau Laki, Kepulauan Seribu, mengaku mendengar suara ledakan. Tak lama kemudian, potongan-potongan pesawat mulai terlihat mengapung di laut. Operasi pencarian pun dimulai, tapi harapan mulai bergeser menjadi kepastian yang menyakitkan. Tak butuh waktu lama setelah pesawat Sriwijaya RC-182 dinyatakan hilang, operasi pencarian darurat langsung dilakukan. Basarnas, TNI, Polri, relawan, hingga warga pesisir ikut terjun ke perairan Kepulauan Seribu. Laut digulung ombak, angin membawa hujan. Api tekad mereka lebih kuat dari badai. Hari pertama, puing-puing pesawat ditemukan mengapung di permukaan. Serpihan logam, potongan kursi, bahkan jaket pelampung. Semua tersebar tak beraturan namun yang lebih menggantam adalah ketika potongan tubuh korban mulai ditemukan. Tak utuh, tak mudah dikenali, di Bandara Supadio, Pontianak, keluarga korban menanti dengan harap-harap cemas. Wayah lelah, mata sembab, tapi tetap menunggu. Beberapa masih berharap mungkin masih ada yang diselamat. Mungkin mereka terdampar, tapi hari berganti. Harapan pun perlahan berubah menjadi kepastian yang pahit. Kotak hitam atau blackboard ditembakkan di dasar laut dengan kondisi rusak berat. Namun bagian flight data recorder berhasil dibaca. Sementara cockpit voice recorder sempat hilang dan butuh waktu lebih lama untuk ditemukan. Dari dua kotak hitam itu, terungkap petunjuk penting tentang detik-detik terakhir di dalam kokpit pesawat. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNET memimpin penyelidikan atas jatuhnya C-182. Fokus utama mereka dua halaman. Pertama, sistem pesawat. Kedua, interaksi kru di kokpit. Dari flight data recorder, ditemukan bahwa auto throttle sistem otomatis pengatur kecepatan mesin mengalami gangguan. Mesin kiri pesawat kehilangan dorongan jauh lebih cepat dari mesin kanan. Ini membuat pesawat mulai miring ke kiri. Tanpa sempat dikendalikan penuh, KNET juga menemukan bahwa sayap lepas landas,
Pesawat sempat sedikit keluar jalur. Tapi pilot tidak memberikan respons yang cukup cepat. Sementara rekaman suara dari kokpit menunjukkan komunikasi yang terbatas. Terlalu sedikit diskusi antara pilot dan kopilot. 1 detik terakhir. Hanya diisi suara perindatan keras dari sistem. Dan lalu, Sony Tekehet akhirnya menyimpulkan jatuhnya Si-182 disebabkan oleh kegagalan sistem autothrottle yang tidak direspon tepat oleh kru. Tidak ditemukan unsur sabotase atau kerusakan struktural sebelum jatuh. Namun, sebagian masyarakat tetap bertanya-tanya. Mengapa sistem yang rusak tidak diperbaiki lebih awal? Mengapa kru tampak kehilangan kendali begitu cepat? Beberapa pihak menuding kelalaian perawatan. Yang lain percaya, ada tekanan dalam sistem maskapai itu sendiri. Tapi tak ada tuduhan yang terbukti secara hukum. Yang tersisa, hanya kenyataan. 62 nyawa tak kembali. Dan keluarga yang hanya bisa mengenang melalui barang-barang terakhir yang ditemukan di laut. Bagi media, tragedi ini mungkin selesai saat konferensi pers terakhir diumumkan. Tapi bagi keluarga korban, duka itu belum pernah benar-benar selesai. Di antara mereka ada yang kehilangan satu-satunya anak. Ada yang kehilangan suami dan anak sekaligus. Ada juga yang menunggu di Pontianak. Tapi hanya menyambut peti tanpa wayah. Mereka tidak menuntut banyak, mereka hanya ingin tahu. Kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi di atas langit itu? Salah satu keluarga bahkan berkata, kami tidak ingin balas dendam, kami hanya ingin keikhlasan. Karena dengan keikhlasan, kami bisa belayar ikhlas. Setiap tanggal 9 Januari, mereka datang ke laut. Melempar bondai membaca doa, karena laut itulah makam yang tak pernah bisa mereka lihat. Tak ada yang pernah benar-benar siap kehilangan. Api yang lebih menyakitkan adalah saat kepergian itu datang tanpa bisa dielaskan. Sriwijaya RC-182 adalah tragedi. Tapi di balik angka dan data, itu adalah kisah tentang cinta yang putus di tengah langit. Tragedi Sriwijaya RC-182 adalah pengingat bahwa di balik setiap tiket, ada nyawa. Ada harapan, ada keluarga yang menanti di ujung bandara. Kita hidup di dunia yang disibuk, cepat, dan terkadang lupa. Bahwa teknologi tak selalu sempurna, bahwa manusia bisa lendah, dan bahwa laut bisa menyimpan jawaban yang tak terucap. Bagi mereka yang ditinggalkan, tak ada kata cukup untuk menjelaskan kehilangan. Api menggenan adalah cara paling tulus untuk menjaga mereka tetap hidup. Dalam ingatan, zona nyata, bukan sekadar channel. Ini adalah ruang untuk mendengar, untuk melihat lebih dalam. Dan untuk tidak melupakan, kami akan terus mengangkat cerita-cerita nyata. Karena di balik tragedi, selalu ada manusia. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan untuk 62 jiwa di langit itu, semoga tenang dalam pelukan langit. Jika kamu merasa cerita ini penting untuk didengar lebih banyak orang, dukung kami dengan cara yang sederhana tapi berarti. Klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan bagikan video ini. Karena di zona nyata, setiap kisah bukan hanya ditonton, tapi direnungkan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya.